Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Normalasari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pergerakan nasional Indonesia, yaitu sebuah fase penting dalam sejarah bangsa kita yang menjadi titik awal menuju kemerdekaan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jangan lupa didengarkan sampai akhir ya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang munculnya pergerakan nasional tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Indonesia saat itu, yang mengalami penderitaan akibat penjajahan Belanda, eksploitasi sumber daya alam, pajak yang mencekik, dan kerja paksa membuat rakyat menderita. Perlawanan fisik sebelumnya yang bersifat lokal dan terpecah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh berakhir dengan kekalahan. Namun, di awal abad ke-20, pemerintah Belanda membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi. Dari sinilah muncul golongan pelajar yang mulai berpikir kritis dan mengadopsi ide-ide baru dari Barat seperti nasionalisme dan demokrasi. Mereka mulai menyadari pentingnya persatuan dan memperjuangkan hak bangsa secara lebih modern melalui organisasi dan politik. Selanjutnya, kita akan memasuki masa awal pergerakan pada tahun 1908 sampai 1920. Periode awal ini dikenal sebagai masa lahirnya organisasi pergerakan yang bersifat kultural dan sosial. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan pelajar Stovia yang menjadi awal kebangkitan nasional. Meskipun fokusnya pada pendidikan dan kebudayaan Jawa, Budi Utomo memberi inspirasi bagi lahirnya organisasi lain. Selanjutnya, Syarikat Islam hadir dengan cangkupan yang jauh lebih luas, dipimpin oleh Haji Usman Said Cokroaminoto. Organisasi ini merangkul kaum pedagang dan masyarakat muslim untuk membela hak-hak ekonomi dan sosial mereka, serta mengembangkan kesadaran politik. Sementara itu, Indich Partij merupakan organisasi yang paling berani saat itu karena secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Hindia Belanda. Para pendirinya dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, dan mereka sangat berpengaruh dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Oke teman-teman, kita sekarang memasuki masa radikal pada tahun 1920 sampai 1930. Periode ini disebut masa radikal karena pendekatan yang digunakan oleh organisasi lebih keras dan langsung menentang kolonialisme. PKI lahir pada tahun 1920 dengan Semaun sebagai tokohnya dan menjadi partai komunis pertama di Asia Tenggara. Kemudian Insinyur Soekarno mendirikan PNI pada tahun 1927. PNI menekankan pada nasionalisme sekuler dan menolak kerjasama dengan Belanda. Mereka memperjuangkan kemerdekaan penuh dan menolak sistem gradual. Pemerintah kolonial merespon gerakan radikal ini dengan keras. Banyak tokoh pergerakan ditangkap dan diasingkan, termasuk Soekarno yang dibuang ke ND dan Bengkulu. Selanjutnya yaitu masa moderat pada tahun 1930 sampai 1942. Setelah banyak pemimpin radikal yang ditangkap, beberapa tokoh pergerakan mulai menggunakan pendekatan kooperatif, yaitu menjalin kerjasama terbatas dengan Belanda. Mereka berpendapat bahwa melalui jalur politik yang legal, kemerdekaan bisa dicapai secara bertahap. Tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin memanfaatkan Volksraad meskipun lembaga itu memiliki kekuasaan terbatas. Pada tahun 1939, dibentuk GAPI, sebuah aliansi berbagai organisasi politik yang menuntut Indonesia memiliki parlemen sendiri. Slogan mereka adalah Indonesia berparlemen. Meskipun tuntutan itu tidak dipenuhi oleh Belanda, semangat persatuan antar partai tetap berkembang. Selanjutnya yaitu momen penting pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang dideklarasikan 28 Oktober 1928 yang memiliki 3 ikrar, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam perjuangan nasional Indonesia. Yang pertama, Dr. Sutomo sebagai pendiri Budi Utomo. Yang kedua, Haji Usman Said Cokroaminoto sebagai pemimpin Syarikat Islam. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno sebagai pendiri PNI dan proklamator. Yang keempat yaitu Muhammad Hatta sebagai pemikir dan diplomat ulang. Yang kelima yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan dan penulis satir terhadap Belanda.
Nilai-nilai yang dapat diambil dari kisah pergerakan nasional yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, persatuan dalam keberagaman, keberanian menyuarakan kebenaran, dan kemandirian berpikir dan bertindak. Kesimpulannya, Pergerakan Nasional Indonesia merupakan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan strategi perjuangan rakyat Indonesia dari yang bersifat kedaerahan dan sifat menjadi perjuangan yang terorganisir. Demikianlah presentasi saya mengenai Pergerakan Nasional Indonesia. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.